Oke, langsung kita mulai. Pojok kiri atas ada tanda titik 9 ya, atau namanya itu app launcher. Di sini kita bikin folder, misalnya buat aja nih folder kuliah kalian gitu ya. Tiga, dua, satu, back to basic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas singkat tentang apa itu teknologi cloud. Teknologi cloud merupakan sebuah teknologi ya yang dirancang dengan memanfaatkan media internet ya, atau fasilitas internet yang ada. Salah satu ciri dari cloud adalah wajib atau diharuskan memiliki koneksi internet ya. Jadi kalau tidak memiliki koneksi internet akan terkendala ketika mengakses produk-produk yang berbasis cloud. Oke, cloud di sini umumnya adalah sebuah media penyimpanan atau sebuah aplikasi yang dijalankan itu berbasis internet. Jadi tidak perlu diinstal di laptop, tidak perlu diinstal sebagainya. Jadi bisa langsung terkoneksi. Nah, namun berbeda dengan platform mobile. Kalau platform mobile atau di handphone kalian memang tetap harus memiliki apps-nya agar dapat mengaksesnya. Berbeda kalau dengan menggunakan laptop, kalian cukup menggunakan browser aja, bisa pakai Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox atau yang lainnya. Kemudian tinggal akses alamat webnya, kalian sudah bisa menggunakan platform cloud tersebut. Nah, platform cloud sendiri terbagi menjadi beberapa jenis ya. Yang pertama itu untuk media penyimpanan berbasis cloud. Kemudian ada aplikasi-aplikasi yang berbasis cloud. Nah, salah satu media penyimpanan berbasis cloud yang mungkin sudah kalian familiar adalah ini ya, Google Drive. Seperti yang mungkin kalian sudah pahami juga, Google Drive adalah sebuah platform yang dikembangkan oleh Google Inc. atau perusahaan Google yang digunakan untuk berbagi file, kemudian sebagai media penyimpanan pribadi kalian yang sifatnya digital ya. Dan di situ kalian bisa memasukkan apapun, memasukkan video, memasukkan file-file kerjaan kalian, tugas-tugas kalian ataupun yang lainnya ke dalam Google Drive tersebut. Nah, Google Drive ini juga kalau di Google itu memiliki koneksi yang dapat digunakan untuk aplikasi yang lain. Ya, aplikasi apa saja? Nah, mungkin kalau kalian pernah dengar yang namanya Google Apps ya. Google Apps ini adalah sebuah produk-produk yang dimiliki oleh Google yang bisa diakses baik secara yang free ataupun ada beberapa yang berbayar. Nah, aplikasi-aplikasi ini antara lain misalnya Gmail, Google Meet, ini ada Google Chat, Google Calendar, Google Drive yang tadi, kemudian ada Google Docs, Google Sheets, Slide, sampai beberapa juga seperti ini untuk security dan manajemen. Nah, mereka ini adalah aplikasi-aplikasi yang sifatnya cloud, jadi hanya bisa diakses ketika jaringan internet kalian ada gitu ya. Jadi kalau nggak ada jaringan internet ya agak susah untuk mengaksesnya. Meskipun di beberapa fitur ada menyediakan fasilitas offline application. Jadi ketika tidak ada internet, kalian masih bisa mengerjakan. Kemudian ketika internetnya nanti tersambung, maka pekerjaan kalian akan otomatis diperbaharui dan tersimpan ke dalam cloud. Nah, cloud itu sendiri kalau di Google ini dia menggunakan Google Drive. Nah, seperti juga yang kalian ketahui, kalau kalian pernah buka Google Drive kalian itu memiliki kalau tidak salah jumlah atau besaran media penyimpanan itu adalah sebesar 15 GB ya. Nah, 15 GB itu dapat kalian maksimalkan misalnya untuk tugas-tugas kuliah atau tugas-tugas kerjaan atau upload video dan seterusnya, itu bisa kalian taruh di Google Drive. Nah, untuk aplikasi lain misalnya kalian pernah menggunakan Google Meet dan itu direkam, nah, maka rekamannya itu juga akan masuk ke dalam Google Drive ini ya, seperti itu ya. Jadi dari semua aplikasi yang dimiliki Google ini akan terkoneksi satu sama lain di Google Drive. Misalnya kalian membuat sebuah aplikasi di
menggunakan Google Docs ya. Google Docs ini adalah aplikasi berbasis pengolahan kata mirip seperti Microsoft Word ya, tapi ini berbasis online ya. Karena cloud jadi wajib online. Kalau Sheet ini mirip seperti Microsoft Excel, kalau Slide ini mirip seperti Microsoft PowerPoint. Nah, dan ini Google Form yang sering kalian akses misalnya untuk kegiatan apapun, diminta ngisi data apapun. Nah, ini Google Form ini datanya juga akan tersimpan ke dalam Google Drive ya. Nah, itu dia salah satu jenis-jenis media penyimpanan cloud ya. Itu yang sangat familiar biasanya punya Google yang paling sering digunakan. Nah, selain itu ada juga sebuah cloud lain yang dikembangkan dari Microsoft. Mungkin kalau Microsoft kalian kenalnya itu adalah Microsoft PowerPoint, Microsoft Word, Excel, dan Windows ya. Nah, sekarang di sini kan kita coba atau kita ulik atau kita spill produk-produk cloud yang dimiliki oleh Microsoft ya. Yang pertama, sebelum dapat mengakses produk cloud dari Microsoft, kita juga harus memiliki email, sama kayak Google tadi ya. Kalau Google wajib memiliki akun Gmail, kalau di Microsoft itu ada beberapa email yang bisa digunakan, namun pada sampel kali ini atau pada video kali ini akan kita gunakan yang namanya email Outlook. Oke. Nah, caranya silahkan kalian buka browsernya aja, kemudian kalian search aja yang namanya Outlook. Ya, seperti ini ya. Nah, nanti di sini ini adalah email untuk digunakan untuk mengakses produk-produk dari Microsoft ya. Oke. Kalau sudah teman-teman bisa klik aja yang ini ya. Outlook free personal email dan kalender ini bisa kalian klik. Oke, nanti seperti ini. Di sini ada yang premium dan ada yang free. Nah, jadi kita gunakan yang free account aja. Nah, di sini ada create account atau yang di atasnya juga create account, sama aja, silahkan diklik. Oke, nah di sini kita akan disuruh membuat sebuah account email ya. Nah, nanti silahkan kalian buat email kalian apa aja, silahkan ditulis di sini. Oke, misalnya seperti ini, di bagian Outlook-nya dipilih Outlook aja, tapi kalau mau pakai Hotmail juga bisa ya. Tapi kita pakai Outlook aja di sini. Kita ketik next dulu. Nah, kalau muncul seperti ini artinya account kalian yang ini kalian masukkan tadi sudah pernah ada yang menggunakan. Jadi bisa kalian kombinasikan antara angka dan huruf misalnya seperti itu ya. Nah, nanti kalau sudah berhasil atau artinya email kalian bisa digunakan, kalian akan selanjutnya akan disuruh untuk membuat sebuah password. Nah, jadi silahkan buat passwordnya. Kalau kalian ragu terhadap password kalian, silahkan klik show password di sini ya. Nanti akan muncul dari password yang sudah kalian isi. Nah, nanti kalau sudah kalian klik tombol next ya. Oke, nanti ini saya tinggalkan aja, saya close. Di sini kalian disuruh memasukkan nama pertama dan nama akhir ya. Misalnya sini saya kasih. Oke, kemudian kalau sudah tekan tombol next-nya. Kemudian kalian disuruh membuat region kalian atau asal negara, kemudian birth date-nya silahkan kalian buat aja. Ini pastikan di atas 17 tahun ya teman-teman ya. Di sini misalnya saya anggap seperti ini. Oke, kalau sudah ini, kalau sudah tekan tombol next. Oke, kemudian kita tunggu sebentar sampai prosesnya berlangsung. Nah, nanti kalau sudah muncul seperti ini, kita akan disuruh untuk memperbaiki sebuah puzzle ya, untuk mengetahui kita itu bukan robot ya.
Oke, ini kita tekan tombol next dulu. Nah, seperti ini di sini disuruh nih pick the penguin. Artinya kita disuruh memilih atau mengambil gambar penguin. Di gambar penguin ini kita klik. Oke, yang pertama down, kemudian masih sama pick the penguin, penguinnya di sini kita pilih. Oke, masih sama juga penguinnya di sebelah sini. Ini kemudian terakhir ada 4 step ya di situ. Oke, nah nanti akan create accountnya, diproses kembali. Kita tunggu beberapa detik. Nah, nanti kalau sudah selesai akan muncul seperti ini. Stay sign in artinya apakah kamu ingin login terus atau tidak ya. Nah, di sini supaya ketika buka browser itu langsung otomatis, saya pilih yes saja. Oke, nah nanti kalau sudah selesai membuat account Outlook-nya akan muncul seperti ini ya, kawan-kawan ya. Nah, ini akan langsung terkoneksi ke mail di sini. Nah, ini akan emailnya, email Outlook ya. Oke, nah, kalian sudah mempunyai email Outlook ya di sini. Fungsinya sama email seperti pada umumnya, kalian bisa untuk yang lainnya juga ya, untuk mengirim-kirim pesan dan seterusnya. Oke, di sini akan muncul welcome dan seterusnya. Oke, di sini kalau di Google Apps itu ada beberapa aplikasi. Nah, di Microsoft Apps ini juga ada memiliki beberapa aplikasi. Nah, simpelnya kalian bisa cek di pojok kiri atas ada tanda titik 9 ya, atau namanya itu App Launcher. Ini diklik aja, nanti akan muncul beberapa aplikasi-aplikasi Microsoft yang bisa kalian pakai ya. Ini ada Microsoft Outlook, OneDrive, Teams, Word, dan lain-lainnya. Outlook adalah seperti email, OneDrive itu mirip seperti Google Drive, tapi dia namanya OneDrive. Microsoft Teams itu seperti kayak Google Meet atau Zoom, Word seperti yang sudah kalian tahu, Excel, PowerPoint juga seperti sudah kalian tahu ya. Kemudian To-do ini untuk checklist dan seterusnya. Kemudian ada Microsoft Calendar sama seperti Google Calendar. Kemudian ada Skype. Nah, mungkin sudah tahu Skype untuk pemanggilan video ya. Nah, seperti itu. Ini beberapa yang bisa kalian gunakan aplikasi-aplikasinya, tapi harus online. Oke, tadi kalau kita ngomongin cloud ada dua ya. Yang pertama penyimpanan, kemudian aplikasi. Nah, sekarang akan kita coba dulu yang penyimpanan ya. Nah, teman-teman bisa nanti gunakan OneDrive-nya ya. OneDrive-nya ini bisa kalian klik. Nanti akan muncul seperti berikut ini. Nah, seperti ini dia. Ini adalah halaman depan dari OneDrive-nya ya, seperti ini. Nah, tadi kita bisa masuk ke sini karena kita sudah login terlebih dahulu ya. Nah, nanti akan kita coba gimana kalau sebelumnya kita logout kemudian langsung masuk ke Google Drive-nya. Oke, ketika nanti kalian memulai seperti ini, ketika masuk ke OneDrive-nya akan muncul seperti ini ya. Ini let's get you start, nanti kita next aja. Oke, di sini katanya kalian bisa berbagi ya, mengisi data-data kalian atau memasukkan data-data kalian ke dalam OneDrive ini. Oke, kalau sudah selesai di Get Start, ini ada peningkatan kapasitas jika ingin menggunakan fitur yang premium yaitu sebesar $1,99 per bulan. Jadi kalau $1 itu anggapnya 15.000, berarti 30.000 sebulan kalian akan mendapatkan media penyimpanan cloud atau digital sebesar 100 GB. Nah, seperti itu. Oke, tapi kalau tidak mau membeli, ini kita close aja. Oke, nah ini halaman depannya. Di sini ada my file, kemudian ada foto-foto kalian mungkin yang sudah pernah kalian buat sebelumnya, kosong, kemudian sharing sama juga, close lagi. Oke, seperti itu. Oh, ini filenya. Ini di sini ada menu info seperti ini digunakan untuk sorting.
Ini juga sorting, ini untuk nge-list berdasarkan list atau seterusnya. Di sini ada menu setting. Settingnya terdiri dari seperti ini ya. Nanti bisa kalian buka, kita cek di bagian optionnya apa sih. Oke. Nah, berbeda dengan Google Drive. Kalau Google Drive itu kalau tidak salah ya itu sebesar 15 GB diberikan oleh Google, tapi kalau OneDrive ini hanya diberikan 5 GB dengan user free ya. Nah, tadi kita kan daftarnya free, jadi kita cuma dikasih sebesar 5 GB saja. Nah, mungkin itu agak kekurangannya ya dibandingkan dengan Google Drive ya, tapi itu tidak jadi masalah. Nah, itu sekilas tentang Microsoft OneDrive ya. Oke, kita coba balik ke dulu ya ke OneDrive-nya. Ini kita back aja. Nah, nanti ketemu seperti ini. Kita skip. Muncul terus nih iklannya nih. Oke. Nah, di sini kawan-kawan file-file kita, misalnya teman-teman ingin mengupload, tinggal bisa di drag and drop atau bisa kalian klik tombol upload di sini. Mau file apa satu folder sekalian ya. Nah, ini kalau file tinggal klik upload file, nanti kalian cari. Ini misalnya saya mau mengupload logo IAIN ya. Nah, ini saya upload. Oke, kita tunggu prosesnya sebentar. Nah, di sini sudah muncul upload satu item to my file karena tadi saya bikin di my file ini ya. Nanti akan muncul di sini ini logo IAIN-nya. Oke, ini bisa diklik untuk melihat. Nah, di sini kalau kita klik plus kita bisa langsung edit di sini ya, teman-teman ya. Ini ada beberapa fitur untuk melakukan editing. Oke, tapi saya tidak bahas itu lebih lanjut. Kita balik dulu. Itu kalau mengupload langsung ke direktori awal ya, atau di halaman depan. Misalnya kalau kalian ingin membuat folder, kemudian di folder itu berisi beberapa file kalian, itu lebih bagus ya. Nah, sekarang kita coba manajemen OneDrive-nya dulu aja ya. Nah, pertama kita bikin folder aja dulu. Di sini kita bikin folder, misalnya buat aja nih folder kuliah kalian gitu ya. Folder kuliah, ini saya pakai huruf besar. Nah, di sini akan muncul folder kuliah. Oke, nah sekarang kita mau memindahkan ini ke folder kuliah ya. Kita coba bisa apa enggak ya. Nah, klik tanda 3.3 ya di situ, nanti kemudian kalian cari menu move to ya kalau bahasa Inggrisnya, kalau bahasa Indonesianya mungkin pindahkan ya. Pilih move to, kemudian kita tunggu sebentar sampai ya muncul seperti ini. Kita pilih folder kuliah kita tadi, klik 2 kali di situ sampai terbuka seperti ini, kemudian klik tombol move here. Ini klik. Oke, kita tunggu masih proses. Di sini muncul ya proses. Oke, di sini sudah tercentang satu item sudah dipindahkan ke folder kuliah. Kita coba ya. Klik 2 kali. Nah, ini logo IAIN-nya sudah masuk di sini. Nah, nanti di sini kalian bisa lakukan manajemen misalnya untuk tugas-tugas kuliah. Nah, misalnya kita buat satu folder lagi. Misalnya tugas ini mata kuliah TIK ya. MKTIK. Nanti akan muncul seperti ini, sudah jadi. Kemudian di MKTIK-nya ini bisa kalian buat folder-folder juga. Misalnya nih ada tugas individu. Terus misalnya ada tugas kelompok. Kemudian misalnya kalau kalian ada UTS, berarti masukkan UTS. Kemudian kalau ada UAS ya, biasanya ya, UAS silahkan dibuat seperti ini.
Nah, jadi seperti ini kalian sudah bisa nanti memasukkan misalnya kalian ada tugas individu, jadi kalian tinggal buka di tugas individu, nanti silahkan kalian upload file kalian atau satu folder sekalian. Nah, itu lebih bagus. Nah, kemudian kita akan lakukan sharing sharing file ya. Misalnya kalian ingin memberikan file tertentu kepada teman-teman kalian ya. Nah, di sini saya mau balik ke saya back dulu ya. Saya back dulu. Nah, tadi di awal tadi kita sudah memindahkan logo IAIN. Nah, sekarang logo ini akan kita share ke teman kita nih. Misalnya dia minta logo IAIN, kita akan berikan. Caranya tinggal ini kita centang seperti ini. Ada dua opsi ya. Yang pertama di atas ini ada tombol share, atau di sini juga ada tombol share. Nah, ini terserah kalian mau pilih yang mana. Ya. Samplingnya saya pakai yang di atas ya. Tombol share, kemudian kita tunggu sebentar. Nah, di sini bisa kita memasukkan beberapa teman kita yang dapat mengaksesnya. Jadi spesifik, misalnya hanya satu orang lagi yang bisa mengaksesnya. Jadi kalian masukkan nama atau emailnya di sini ya, kayak gitu ya. Tapi harus sesama Outlook juga. Misalnya ini sampel aja. Kawanku, misalnya emailnya adalah kawanku2@outlook.com. Seperti ini ya. Ini misalnya. Jadi nanti kalau teman kalian yang punya email ini misalnya nanti bisa mengakses langsung dari file kalian. Jadi dia bisa di sini kelihatan nih, anyone with the link can edit. Nah, kalau seperti ini berarti teman yang kalian tambahkan tadi bisa melakukan edit dari file tersebut. Nah, ini apakah bisa kita rubah? Kita cek dulu. Nah, di sini kalau kita klik seperti ini ya. Ini can editnya bisa kita ganti jadi can view saja. Kemudian kita apply. Oke, ini yang awalnya can edit berarti cuma can view. Jadi dia bisa hanya nge-view aja tanpa bisa mengedit logo IAIN-nya. Nanti kalau file gitu juga ya, berarti nanti disesuaikan saja sesuai kebutuhan. Oke, ini baru kita menambahkan beberapa. Nanti bisa kita klik tombol send, maka teman kita tadi akan otomatis mendapatkan link dari file yang kita buat tadi. Oke, atau di sini juga bisa kita buat. Kalau di sini ini lebih umum, jadi misalnya kita buat anyone ya. Di sini anyone, jadi siapapun. Ini kita pilih juga can view. Kita apply, sama. Oke. Nah, nanti kalau sudah seperti ini akan muncul link. Ini kalian copy aja. Di sini muncul tulisan anyone with the link can view. Jadi semua yang mendapatkan link ini bisa mengakses file yang kalian share. Jadi nanti tinggal ini kalian copy, kemudian kirim ke teman kalian, maka teman kalian ketika membuka itu akan mendapatkan gambar IAIN ini ya. Misalnya saya buka di tab lain dulu ya. Oke, misalnya seperti ini, saya pastikan link yang diberikan tadi, maka akan otomatis masuk ke OneDrive, kemudian saya akan mendapati logo IAIN seperti ini. Nah, jadi nanti teman kalian tinggal memilih untuk mendownloadnya atau mengabaikannya, gitu ya. Oke, nah seperti itu. Kemudian kalau kalian ingin menghapus seperti biasa, tinggal dipilih aja filenya. Di sini ada tombol delete ya. Di sini juga sama nih, tekan tombol 3. Ya, titik 3 kemudian ditekan tombol delete. Kalau untuk mendownload atau untuk mereview, kemudian ini merubah namanya, kemudian ingin membuat sebuah album dan lain-lain. Nah, di sini sudah tersedia beberapa fiturnya. Kalau ingin kembali ke halaman depan, tinggal klik tombol my file ya.
Nah, oke, kawan-kawan, mungkin demikian untuk fitur atau video tentang demikian fitur OneDrive yang bisa kita pelajari pada video kali ini. Silakan kawan-kawan coba bagaimana membuat akun dari OneDrive ini, kemudian silakan coba bagaimana mengupload file, mengupload file-file lain ya, atau dokumen-dokumen lain, video-video lain, kemudian belajar membuat folder, kemudian mencoba bagaimana mengirimkan linknya ke teman-teman kalian. Oke, demikian video singkat kali ini. Kita akan ketemu lagi pada video berikutnya. 3, 2, 1, back to basic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.